Shalom semuanya, sekali lagi shalom dari Singapura. Saya sangat senang berada di sini. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Rita dan juga Kalista yang sudah mengundang saya menghadiri ibadah WOI. Udah bisa dimulai. Kalau udah bisa dimulai, mungkin Kalista bisa kasih tanda. Ayo kita sama-sama berdoa dulu ya sebelum kita mulai. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu yang senantiasa bersama kami. Kami merindukan Engkau ya Tuhan. Kami perlu jamaah-Mu. Kami perlu dilawat dari Engkau sendiri, oleh Engkau sendiri. Ya Tuhan, berkaryalah di kehidupan kami hari ini. Biar umat menjadi umat yang lebih dari pemenang dalam segala hal ataupun kondisi yang sedang kami alami. Ajarilah setiap kami firman-Mu, buka mata hati dan telinga kami, biar pada saat kami mendengar firman-Mu, kami memilih untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang percaya kami katakan amin. Apa kabar WOI? Saya sangat rindu pada semua saudara-saudari di Indonesia. Kalau ditanya ya, Pastor Judith, kalau ini COVID-19 sudah berakhir, hal pertama apa yang pengen kamu lakukan? Jawaban saya adalah ini. Saya mau cepat-cepat ke Indonesia. Saya sangat rindu kepada teman-teman saya di Indonesia. Amin. Saudara, sedikit tentang Singapura. Kita sudah sekitar 1 bulan menjalankan circuit breaker dan nanti kita ditambahin lagi sebulan ya jalan. Baik saja. Jadi apa sih kegiatan saya sehari-hari? Kegiatan saya sehari-hari selain doa, selain lain, membantu Olivine restoran saya untuk mengantar makanan kepada pelanggan, melakukan banyak sekali bakti sosial di Filipina. Happy, wow, ada wow saudara. Be happy. Saya akan mengutip dari firman Tuhan di Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 13. Kalau bisa sama-sama kita bisa ambil kertas, ambil pulpen, karena ayat-ayat berikutnya sangat penting ya. Jadi dan bisa dibaca sekali lagi. Saudara, hari ini saya mau membagikan 6 kunci bagaimana kita bisa hidup tetap bersukacita, tetap bahagia maupun dalam kondisi apapun. Amin. Saudara, Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 13. Buku Filipi ini, kitab Filipi ini adalah salah satu kitab yang saya suka. Di 3,5 lembar. Tapi di kitab Filipi ini terulang, bersukacitalah. 5 halaman. Bersukacitalah jadi jikalau
Setelah belajar dari awal ya, ini happiest book in the entire. Kita sama-sama kata penulisnya menulis kitab Filipi ini di penjara di Rasul Paulus dipukul kakinya, nyawanya pun loh. Tapi kenapa justru pada saat kondisi seperti ini dia menulis kitab yang terbahagia, tersukacita di seluruh Alkitab? Saudara, sukacita adalah natural. Oke, sukacita, bahagia itu tidak tergantung di dalam kondisi atau situasi kita. Sebab sukacita, bahagia, be happy adalah sesuatu yang keluar dari dalam. Alkitab begini, sewaktu banyak sekali janji-janji Tuhan kepada umatnya. Umatnya akan diberkati, ya, umatnya kata diberkati. Oke, sewaktu saudara mendengar kata diberkati, apa sih yang saudara pikirkan? Kebenaran firman Tuhan. Jika menggali awal diberkati, nah, banyak orang sewaktu mereka mendengar mereka pikirannya konek, ya, enggak kacita. Mereka memikirkan diberkati adalah mungkin soal ekonomi atau mungkin soal hal-hal yang mereka perlukan. Atau yang mereka ingin membaca di Alkitab, kata apa yang saudara pikirkan? Berkat semacam apa yang dipikirkan? Sebab firman Tuhan menjelaskan dan menulis di bahasa awal-awal, diberkati sebetulnya sama dengan berbahagialah. Oke, banyak orang berpikir seperti ini. Kalau aku punya itu, aku akan bahagia. Oke, kalau keinginanku yang itu, aku akan bahagia. Banyak sekali orang berpikir seperti itu. Oke, saya kasih contoh ya. Sewaktu kita anak pasti saya akan bahagia. Setuju saudara? Setelah kita apa yang kita justru ada yang pengen balik. Jadi setuju saudara? Oke. Nanti setelah kita tamat sekolah, kalau bagi orang-orang yang masih jomblo ya, kalau yang masih jomblo, oke, nggak apa-apa, kita harus jadi jomblo bahagia ya. Tetapi jomblo selalu berpikir seperti ini, aku akan bahagia jikalau pada saat aku mendapat jodoh dan aku menikah. Saudara setuju? Ya? Nah, coba orang-orang yang apakah mereka bahagia? Apakah mereka cita? Puji Tuhan, saya sangat bahagia. Saya sangat bersuka cita dan saya akan membagikan rahasia-rahasia hari ini kepada ibu-ibu dan bapak-bapak. Amin. Ya. Oke, bagaimana dengan orang yang
belum punya pekerjaan, oke? Mereka akan berkata, jikalau aku punya pekerjaan, aku akan bahagia, aku akan bersuka cita. Loh, buktinya orang yang punya pekerjaan selalu menggerutu kecapekan. Setuju saudara? Terus apa lagi? Orang yang belum begitu kaya ya secara ekonomi, oke, mereka selalu berkata begini, kalau aku kaya, aku akan bahagia. Saudara, COVID-19 orang yang paling stres sedunia adalah orang kaya. Kenapa? Karena mereka yang kena paling drastik, oke? Orang-orang berpikir seperti, kalau aku punya rumah nanti aku akan bahagia. Saudara, coba tanya semua pemilik rumah, oke? Apakah mereka sudah mendapatkan kebahagiaan yang sejati, bahagia yang sesungguhnya? Jadi saudara, bahagia itu sebetulnya tidak tergantung terhadap situasi, kondisi. Bahagia itu tidak tergantung terhadap apa yang kita miliki atau tidak miliki. Sebab bahagia, sukacita adalah something supernatural. Oke, ayo kita lanjut ya. Saudara tahu, God wants you to be happy. Oke? God wants His children to be happy. Tuhan mau anak-anaknya berbahagia. Tuhan mau anak-anaknya bersukacita, saudara. Amin. Ayo kita belajar bagaimana kita bisa hidup bahagia. Oke, Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 13 ya. Oke. Filipi pasal 4 ayat 4, kalau bisa dicatat, oke ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara, ini ditulis dari seseorang yang ada di penjara. Di penjara tanpa dosa. Difitnah, dianiayai, dicambuk, kakinya dirantai. Tetapi dia berkata, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Amin. Berikutnya, Filipi pasal 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ini terjemahan Alkitab, oke? Saya mau memberikan terjemahan langsung yang saya terjemahkan dari AMPC, ya, saudara dengar baik-baik, oke? Hendaklah engkau dikenal dan diketahui sebagai orang yang tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, baik budi, perhatian, dan sabar, sebab Tuhan sudah dekat. Wow, jadi kita bisa belajar ya. Point number 1, kunci number 1, oke? Jikalau saudara mau hidup berbahagia, adalah kita tidak boleh egois, oke? Kita tidak mementingkan diri sendiri. Kita harus baik budi, perhatian, dan sabar. 10 tahun saya berjuang bersama suami melawan kanker, oke? Apa yang saya lakukan 10 tahun ini, dan apa yang memberikan suatu kekuatan, sukacita, padahal di masa-masa yang sangat sulit buat saya. Kalau saya merenungkan sekali lagi, oke, saudara, sebetulnya apa yang saya lakukan selama 10 tahun ini? Saya tidak pernah berhenti melayani orang-orang miskin, janda-janda, yatim piatu, orang-orang yang berkekurangan,
Itu yang kami lakukan selama 10 tahun ini, saudara. 10 tahun berjuang melawan kanker bersama suami. Dan sangat luar biasa setiap kali kami melayani orang-orang miskin, orang-orang yang kekurangan, ada suatu sukacita. Dan sukacita Tuhan adalah kekuatan kita untuk kita sanggup bertahan, melawan dan menang terhadap semua masalah yang kita alami, saudara. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Yakobus pasal 1 ayat 27, sebab ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah adalah pada saat kita mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Itu yang poin pertama, saudara. Dan yang kedua adalah menjaga dirimu sendiri supaya engkau tidak ternoda atau dicemarkan oleh dunia. Amin. Dan Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35 firman Tuhan berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. The joy is in giving, saudara. Ya, the joy is in giving. Ya, sukacita ada pada saat kita memberi. Memberi kepada siapa? Memberi kepada orang-orang miskin, janda-janda, yatim piatu. Itu sesuai dengan kerinduan hati Bapa kita yang ada di surga. Pada saat kita melakukan sesuai dengan kehendak Allah Bapa kita, langsung kita masuk di hadiratnya. Langsung kita mengenal hati seorang Bapa itu seperti apa. Jadi saudara, point number 1, okay? You want to be happy, kita mau hidup berbahagia. Point number 1, kita tidak boleh egois. Kita harus peduli kepada orang lain. Kita harus baik hati dan kita harus sabar, okay? Point number 1. Saya lanjutkan point number 2, okay? Point number 2 ada di ayat berikutnya. Filipi pasal 4 ayat 6. Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya ulangin sekali lagi ya, Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Oke. Point number 2 ya. Point number 2 adalah janganlah gelisah. Oke. Tapi bagaimana kita bisa nggak gelisah? Ekonomi lagi buruk, pekerjaan lagi berkurang, bisnis lagi buruk, ya semua lagi buruk, terus terkurung isolasi, ya. Saya dengar di Indonesia masih ada yang banyak yang bisa keluar jalan-jalan gitu, ya. Kita harus menuruti dan mentaati pemerintah, ya. Ini saran saya. Di Singapura kita semua kenapa bisa begitu teratur? Karena kita semua adalah orang-orang yang taat kepada pemerintah, ya. Jadi di sini dikatakan janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Saudara mau belajar bagaimana menang atas semua khawatirmu, bagaimana menang atas semua rasa gelisahmu. Oke. Di sini Paulus mengajarkan kita obat untuk menang, obat untuk sembuh, melawan rasa khawatir, melawan rasa gelisah adalah berdoa. Tetapi bagaimana kita berdoa, saudara? Kenapa banyak orang sewaktu mereka berdoa tetap mereka gelisah? Sewaktu mereka berdoa mereka tetap khawatir. Kenapa, saudara? Nah, saudara, di sini kita diinstruksikan, kita diajar berdoa dengan apa, saudara? Berdoa dengan mengucap syukur, saudara. Berdoa dengan hati yang penuh
penuh ucapan syukur. Oke. Jadi kalau kita mau tenang, kita mau tidak gelisah, saudara, doa kita seharusnya bagaimana? Banyak sekali orang-orang berdoa seperti ini. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa ini harus terjadi di dalam kehidupanku? Kenapa? 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 Oke. Nanti setelah kenapa, mereka akan berdoa seperti ini. Tuhan, kapan masalah ini harus selesai? Kapan ini saya harus keluar dari rumah? Kapan COVID-19 akan berakhir? Kenapa nggak berhabis-habis? Kapan? Ya, doanya begini terus. Kenapa? Kapan? Saudara, jikalau doa saudara adalah yang begini, saudara makin doa makin stres. Sebab doa seperti ini tidak sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Saudara, you want an antidote to counter gelisah? Saudara mau obat untuk sembuh dari gelisah, dari khawatir? Berdoalah dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, saudara. Oke. Bagaimana bisa mengucap syukur di dalam kondisi semacam ini? Saudara, saya sudah melayani banyak sekali orang-orang miskin yang bahkan tidak ada rumah. Pemulung-pemulung, saya melihat tenda yang mereka bangun, kasur. Ya, saudara masih ada rumah. Saudara masih tidak ada kekurangan makanan. Saudara masih bisa bersyukur, saudara. Saudara, saya sudah melihat banyak betapa anak-anak kecil, bayi-bayi yang harus ditinggalin oleh mamanya. Mamanya meninggal karena sakit, karena tidak punya uang untuk berobat. Itu adalah kenyataan kehidupan. Saudara, coba tarik nafas. Tarik nafas. Saudara masih bisa tarik nafas? Jikalau saudara masih bisa tarik nafas, dengan cuman bisa bertarik nafas, kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara, coba saudara menyentuh jantung saudara masih berdebar. Every breath that we take, every heartbeat, setiap debar, itu tandanya Tuhan sayang kepada kita, saudara. Itu tandanya kita sudah diberi kemurahan dari Tuhan, ya saudara. Dan dengan cuman kenyataan seperti ini, kita bisa mengucap syukur, kita bisa bersukacita, kita bisa berkata, Tuhan terima kasih aku tidak kelaparan, terima kasih aku masih punya rumah, terima kasih aku masih punya keluarga, masih bersama, terima kasih Tuhan. Jadi saudara, point number 2, mau kita sembuh dari rasa gelisah, mau kita sembuh dari rasa kekhawatiran, jangan pernah berdoa dengan bertanya-tanya kepada Tuhan, menggerutu kepada Tuhan, ataupun ya dengan sifat yang begini, kenapa Tuhan? Ya, kapan Tuhan? Ya, tetapi sewaktu kita berdoa, terima kasih Tuhan dengan hati yang tulus. Oke? Ayo kita lanjutkan lagi ya. Filipi pasal 4 ayat 7. Filipi pasal 4 ayat 7. Dan damai sejahtera Allah akan menjadi milikmu. Oke, ini saya terjemahkan langsung ya, jadi agak sedikit beda. Jadi tolong dicatat ya, biar nanti bisa dipelajari lagi. Dan tidak akan takut terhadap apapun, tapi puas dengan apa yang engkau miliki di dunia ini. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Wow, saudara, point number 3. Oke, point number 3. Janganlah menginginkan sesuatu yang tidak seharusnya engkau miliki. Artinya apa? Artinya engkau harus menerima porsi dan bagianmu. Banyak orang gagal di sini.
tidak bisa menerima bagian dan porsinya. Tetapi firman Tuhan berkata, saudara mau ada damai sejahtera yang melampaui seluruh akalmu? Mau damai sejahtera ini menjaga hati dan pikiranmu? Saudara, kuncinya di sini adalah jangan menginginkan. Oke? Jangan menginginkan. Oke? Ya, apa maksud saya? Saudara, di sini dikatakan, ya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Ini versi bahasa Indonesia ya, tapi yang tadi yang saya baca adalah versi yang saya terjemahkan, ya, saudara. Jadi, apa yang sebetulnya kita harus lakukan? Di Keluaran pasal 20 ayat 17, firman Tuhan mengajarkan kita, jangan menginginkan rumah sesamamu. Jangan menginginkan istri atau hamba laki-laki atau hamba perempuan atau lembunya atau keledai atau apapun yang dipunyai sesamamu. Banyak orang gagal di sini. Mereka tidak puas terhadap apa yang mereka miliki. Mereka tidak bisa menerima apa yang mereka miliki. Mereka selalu mendambakan, selalu merindukan. Oke, di versi Alkitab dikatakan jangan menginginkan. Oke, kalau saya gali penerjemahan asli ya, penerjemahan asli itu kata-katanya covet. Apa sih covet? Covet sebetulnya bukan cuma menginginkan, saudara. Covet itu artinya iri hati, tamak, dan menginginkan yang orang lain punya yang mereka belum punya. Orang yang begini tidak akan hidup bahagia, saudara. Nggak peduli kita mau sebut diri kita sendiri Kristen atau tidak Kristen, tetapi orang yang iri hati, orang yang tamak, orang yang selalu tidak puas terhadap apa yang mereka miliki, tetapi mereka mau menginginkan, mendambakan hal-hal orang lain yang punya, yang mereka tidak punya. Orang seperti ini tidak pernah hidup bahagia. Saya ulangin sekali lagi ya terjemahan yang saya terjemahkan ya, untuk Filipi pasal 4 ayat 7 ini, biar bisa dicatat ya. Dan damai sejahtera Allah akan menjadi milikmu. Itu janji Tuhan, akan menjadi milikmu. Apa yang bisa engkau lakukan untuk mendapatkannya? Ya, dan di sini dikatakan ketenangan jiwa oleh karena keselamatanmu melalui Kristus. Oleh karena itu, engkau tidak akan takut terhadap apapun, tapi puas dengan apa yang engkau miliki di dunia ini. Maka dari itu, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus. Amin. Jadi poin nomor 3 adalah accepting your portion, menerima bagianmu. Belajarlah berkata seperti ini, Tuhan, jikalau ini adalah bagianku, terima kasih. Aku mengucap syukur dan aku menerimanya. Saudara, langsung damai sejahtera Tuhan akan menjagamu. Ada amin? Oke, ayo mari kita lanjutkan. Ya, Filipi pasal 4 ayat 8. Filipi pasal 4 ayat 8. Jadi, akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, ini sekali lagi terjemahan saya ya. Perbaiki pikiranmu, terapkan pikiranmu. Saudara, sebetulnya medan peperangan saudara nggak jauh-jauh. Pergumulan saudara, medan peperangan saudara nggak jauh-jauh. Cuman sebatas di sini sampai di sini. Oke? Saudara harus tahu, kalau saudara mau menang, saudara harus menangkan caramu berpikir dan caramu merasa. Oke, lihat baik-baik saudara. Medan peperanganmu selalu ada di sini sampai di sini. Caramu berpikir, dan dari caramu berpikir akan terjadi caramu
merasa. How you think is how you feel, oke? Makanya firman Tuhan berkata, fix your mind, oke? Artinya apa? Perbaiki, terapkan pikiranmu, biar pikiranmu tunduk dan taat terhadap firman Tuhan. Itulah kunci kemenangan. Ini bukan positif ya saudara, ini bukan berpikir positif, oke? Pikiran positif tidak akan menyelamatkanmu, oke? Tetapi engkau harus terapkan pikiranmu dan menawannya sesuai dengan firman Tuhan, bukan sesuai dengan positif ya. Fix your mind, oke? Ya, jadi tawankan pikiranmu dengan ketaatan akan firman Tuhan. Oh, amin ya. Jadi saudara ingat, medan peperanganmu ada di sini. Makanya firman Tuhan terus-menerus berkata, fix your mind, fix your mind. Terapkan pikiranmu, rubahlah pikiranmu. Oke? Ya, masih ingat kok bahasa saya yang terakhir 5J saudara? 5J masih ingat saudara? Ya. Apa sih 5J? Jaga pikiran. Setelah jaga pikiran apa yang terjadi? Jaga hati. Oke, saya mau tambahkan sekali lagi. Jaga bibir, saudara. Apalagi jaga jari, ya. Jaga jari. Dan yang kelima, ya, masih ingat saudara? Jesus only. Oke. Ayo, jadi poin yang keempat. Poin yang keempat, mau hidup bahagia, engkau harus terapkan pikiranmu. Dan engkau harus ya ini pikiran harus dirubah sesuai dengan firman Tuhan. Oke, mari kita lanjut. Filipi pasal 4 ayat 9. Filipi pasal 4 ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera. Apa sih sumber damai sejahtera? Di sini di terjemahan saya dikatakan sumber damai sejahtera adalah tidak gelisah, tidak tergoncang. Oke. Allah sumber damai sejahtera yang tidak gelisah, tidak tergoncang akan menyertaimu. Akan menyertaimu. Wow. Poin yang kedua, yang kelima ya. Poin yang kelima apa sih? Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan, bukan cuman mendengar. Kita harus menjadi contoh dan teladan buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Amin. Saudara, dengar baik-baik. Saudara sadar nggak? Maaf kalau saya berkata seperti ini ya. Saya tidak bermaksud menghakimi, tetapi saya mau memberi suatu kemerdekaan buat anak-anak Tuhan ya. Karena saya melihat banyak sekali anak-anak Tuhan yang tidak bersukacita, tidak bahagia. Ini adalah suatu hal yang sangat menyedihkan hati Bapa ya. Saudara, maaf jikalau saya berkata seperti ini ya. Jikalau saudara hidup tidak bahagia, jikalau saudara hidup tidak bersukacita, apakah saudara sudah taat kepada firman Tuhan? Sebab jikalau saudara pelajari lebih dalam lagi, sebetulnya kalau kita hidup tidak bahagia, kita hidup tidak bersukacita, sama dengan kita tidak taat kepada Tuhan. Kenapa saya berkata seperti ini? Kenapa saya berkata seperti ini, saudara? Sebab kita berhutang kepada Tuhan untuk hidup bahagia. Sebab di seluruh firman Tuhan dari awal sampai terakhir, sewaktu Tuhan menjanjikan mau anak-anaknya hidup berbahagia, saudara. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi terang jikalau kita hidup tidak bahagia? Orang-orang di luar melihat kita, ini Kristen, ini namanya anak Tuhan, kok stres melulu, kok nggak bahagia, kok berantem melulu. Saudara, sadar nggak? Saya tidak menghakimi. Maaf kalau kata-kata saya agak ini ya, agak tegas ya.
Tetapi saya mau berkata, saudara sadar nggak, sebagai seorang umat Kristus, kita berhutang kepada Tuhan untuk menjadi umat yang bahagia. Kita berhutang kepada dunia ini, yaitu orang-orang yang belum mengenal Tuhan, untuk menjadi umat yang bahagia, umat yang bersukacita. Sebab oleh karena mereka melihat contoh dan teladan kita, mereka akan mengenal siapa Tuhan kita. Amin. Ya. Sedihnya apa? Sedihnya begini, saudara. Apa sih tanggapan orang lain terhadap Kristen? Apa sih tanggapan dunia terhadap Kristen? Saya mendengar 3 hal yang cukup menyedihkan. Dan saya berharap semua kita koreksi diri masing-masing, biar kita tidak terus-menerus melakukan hal seperti ini. Hal yang pertama yang sering saya dengar adalah begini. Kalau gereja semacam ini, kalau Kristen semacam ini, aku nggak mau deh jadi Kristen. Itu adalah suatu hal yang sangat menyedihkan. Hal yang kedua adalah ini, saudara. Kristen itu paling pinter ngomong, tapi nggak lakukan. Ini yang saya dengar ya dari orang-orang dunia. Kristen itu paling suka berdebat teologi ya. Saudara nggak percaya? Coba buka di internet, sosial media. Agama yang paling banyak saling berdebat itu Kristen, agama lain nggak begitu. Saudara, saya harap kita koreksi diri masing-masing dan kita tidak melakukan hal seperti ini. Dan hal yang ketiga yang sangat dan cukup menyedihkan yang saya dengar dari orang-orang dunia adalah begini. Mau bisnis paling cuan? Buka gereja. Sebab itu bisnis yang paling cuan. Itu sangat menyedihkan, saudara. Indonesia, engkau lebih dari pemenang. Dan keluar dari COVID-19 ini, saya percaya Tuhan akan menaruh dan sudah menaruh semua rahasia-rahasia untuk hidup berkemenangan. Supaya pada saat kita keluar dari COVID-19 ini, kita bukan cuman keluar dari pandemi, kita bukan cuman keluar dari penyakit, tetapi kita keluar dari sistem kerajaan dunia ini dan masuk di dalam kerajaan surga bersama Yesus Kristus. Amin. Oke, saya lanjutkan ya. Poin nomor 5. Poin nomor 5 adalah ini, saudara. Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Kita harus senantiasa taat dan takut kepada Tuhan. Oke, saya lanjutkan. Poin berikutnya. Filipi pasal 4 ayat 10 dan 11. Filipi pasal 4 ayat 10 dan 11. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu untuk menunjukkannya. Ini saya cuma membagikan 1 poin. Saudara, lihat baik-baik. Di sini Rasul Paulus menulis, aku sangat bersukacita di dalam Tuhan. Jadi dari sini kita bisa buktikan berkali-kali, sukacita tidak tergantung kepada kondisi, situasi, ekonomi, kekurangan. Sebab Paulus menulis ini pada saat dia serba kekurangan, di penjara, saudara. Oke, kita lanjut ya, ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena aku kekurangan, sebab aku telah belajar puas. Sekali lagi, puas ya. Sampai pada satu titik di mana aku tidak pernah terganggu atau gelisah dalam kondisi, situasi apapun. Oke? Saya lanjut ya, saudara. Filipi pasal 4 ayat 12. Filipi pasal 4 ayat 12. Aku tahu hidup dengan rendah hati dalam kesulitan atau kekurangan apapun. Dengar baik-baik, saudara, ini agak berbeda sedikit dengan yang versi Alkitab ya. Aku tahu hidup dengan rendah hati dalam kesulitan, dalam kekurangan. Dan aku juga tahu menikmati kelimpahan. Dalam segala hal,
dan dalam segala perkara aku sudah mempelajari rahasia kehidupan. Ini adalah rahasia kehidupan, saudara. Dengar baik-baik ya. Baik aku kenyang maupun aku lapar, baik aku berkelimpahan maupun kekurangan. Saudara, apa yang terjadi? Poin yang ke-6, poin yang terakhir, contentment. Kenapa saya berkata contentment? Ini sangat penting, saudara. Kenapa? Banyak sekali orang gagal di sini. Banyak Kristen gagal di sini. Mereka tidak pernah puas, mereka tidak pernah contented with what they have. Oke? Firman Tuhan berkata di 1 Timotius pasal 6 ayat 6 di versi Indonesia ya. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Oke? Di terjemahan AMPC adalah begini, saudara. Kesalehanmu jikalau disertai rasa cukup mendatangkan keuntungan besar. Wow, saudara, kita harus belajar seperti Paulus. Contentment with godliness. Godliness with contentment is great gain. Amin, saudara. Dan yang terakhir, ayat 13. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Versi bahasa Inggris, I can do all things through Christ who strengthen me. Banyak sekali orang-orang cetak buku, ya, cetak kaos, ya, atau cetak poster. I can do all things through Christ who strengthened me. Betul, pasti engkau sanggup jikalau engkau lakukan poin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otomatis engkau akan menjadi umat yang lebih dari pemenang. Bukan cuman itu, engkau akan sanggup hidup bahagia, bersukacita dalam kondisi ataupun situasi apapun. Jadi saudara, ingat 6 kunci kemenangan. Apa sih 6 kunci kemenangan? Yang pertama adalah tidak boleh egois. Do not be selfish. Ya, saya belum pernah lihat orang yang egois, orang yang mementingkan diri sendiri itu hidup bahagia. Nggak pernah, belum pernah. Oke, jadi poin pertama, jangan egois. Oke, apa sih poin yang kedua? Poin yang kedua, jangan khawatir, jangan gelisah. Obat untuk counter jangan gelisah. Biar kita sembuh dari gelisah, biar kita sembuh dari khawatir, kita harus melakukan apa? Kita harus berdoa dengan ucapan syukur, berdoa dengan hati yang bersyukur, bukan berdoa tanya kenapa, kapan. Oke, jadi poin nomor 2 adalah jangan gelisah, tetapi berdoalah dengan ucapan syukur. Oke, poin ketiga. Yang ketiga adalah belajarlah menerima bagian dan porsi kita masing-masing, ya. Jangan terus menggerutu, ya, jangan terus komplain. Poin ketiga, belajar menerima kondisi atau porsi kita. Oke. Apa sih yang keempat? Yang keempat adalah perbaiki pikiranmu. Terapkan pikiranmu di dalam takut akan firman Tuhan. Tawankan pikiranmu. Oke, itu yang keempat. Terapkan pikiranmu, perbaiki pikiranmu sesuai dengan firman Tuhan.
Oke, yang kelima adalah menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi terang. Ya, itu yang kelima. Yang keenam, yang terakhir adalah engkau harus puas, be contented, puas terhadap apa yang engkau miliki. So you can enjoy happiness, engkau bisa tetap bersukacita, engkau tetap bisa hidup bahagia. Ingat saudara, ingat, hidup bahagia, hidup bersukacita adalah seharusnya milik orang Kristen. Itu adalah warisan terbaik yang diberikan Tuhan kepada umatnya pada saat kita masih ada di bumi ini. Tuhan mau kita hidup bahagia, bukan cuma nanti di surga, tetapi sewaktu kita ada di muka bumi ini. Saudara ingat, pada saat sewaktu saudara baca firman Tuhan, nantinya sewaktu saudara baca